Gara-gara pandemi COVID-19, anak-anak tidak belajar di kelas, namun dana BOS atau biaya operasional sekolah yang dikucurkan pemerintah tidak berkurang jumlahnya. Ketua Forum Komite Sekolah SMK Negeri dan SMA Negeri Samarinda, Budi Suyanto merasa prihatin karena pengelolaan dana BOS yang menurut dia tidak transparan. Dana pendidikan termasuk yang tidak dikurangi dalam politik anggaran. Di Kalimantan Timur, untuk dana BOS atau biaya operasional sekolah, anggarannya di atas 700 miliar rupiah. Dari anggaran yang ditransfer ke rekening masing-masing sekolah, setiap siswa menikmati subsidi sehingga tidak perlu bayar iuran sekolah. Di masa pandemi COVID-19, karena para siswa belajar secara online menggunakan internet, maka anggaran BOS boleh digunakan untuk membantu siswa mendapatkan paket data internet. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi siswa tidak bisa belajar online karena tidak punya pulsa atau paket data. Tapi masalah dana BOS ternyata tidak sesederhana itu. Menurut Ketua Forum Komite Sekolah SMK dan SMA Negeri Kota Samarinda, Budi Suyanto, tidak ada transparansi dalam pendistribusian anggaran BOS itu. Bukan hanya soal pendistribusian, tapi sejak dari rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Forum Komite Sekolah SMAN dan SMKN di Kota Samarinda, kawan-kawan juga saya komunikasikan, ya menurut dugaan saya itu sekitar 90% tuh mereka memang tidak diikutsertakan, Pak. Mengenai ketidakdiikutsertaan komite sekolah dengan kepala sekolah tentang pembuatan RAPBS itu mengapa dan bagaimana, itu kemungkinan Bapak bisa konfirmasi di kepala sekolah. Ya, memang selama ini Kadis Pendidikan Provinsi itu juga menyarankan bahwa setiap RAPBS, laporan RAPBS harus ada tanda tangan daripada komite sekolah. Tapi selama ini kan tidak ada tanda tangan dari komite sekolah, Pak. Namun RAPBS itu juga meluncur aja dengan begitu aja, udah sampai sekarang juga sah-sah aja, ya. Setiap triwulannya juga keluar Bosda, Bosnas, ya kan. Berarti kan pertanggungjawabannya kan sah-sah aja, walaupun tidak ada tanda tangan daripada komite sekolah. Komite sekolah diatur dalam Permendikbud 75 tahun 2016. Tertera tugas-tugasnya diantaranya memberikan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah hingga menggalang dana dari orang tua murid jika diperlukan karena tidak tersedia dalam anggaran BOS. Permendikbud di nomor 75 tahun 2016 itu di dalamnya juga diatur mengenai tentang apa itu komite sekolah, ya kan. Komite sekolah itu merupakan mitra daripada kepala sekolah untuk membangun sekolah itu, meningkatkan mutu pendidikan di dalam wilayah sekolah itu. Jadi komite sekolah harus bersinergi dengan kepala sekolah, gitu loh. Di dalamnya juga fungsi komite juga sebagai pemberi masukan sama kepala sekolah, ya kan, bagaimana tentang pembuatan RAPBS, pengawasan terhadap sekolah, tentang mengenai dana Bosda yang kurang cukup di sekolah. Kemungkinan besar komite sekolah bisa memberdayakan masyarakat atau orang tua wali murid untuk penggalian dana, sumber dana itu dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Budi Suyanto, penggunaan dana BOS yang tidak transparan sangat rawan disalahgunakan dan berpotensi diusut secara hukum. Lantaran itu, sebagai ketua komite sekolah, dia tidak ingin adanya pihak tersangkut masalah hukum dan buntutnya merugikan dunia pendidikan. Forum komite sekolah itu menghimbau aja agar pihak kepala dinas bisa memberikan saran atau menegur kepala sekolah agar RAPBS itu bisa dipampang, Pak. RAPBS itu bisa dipampang di sekolahan, bahwa setiap penggunaan RAPBS setiap triwulan atau setiap tahun itu seperti ini lah. Nah, jadi bahwa misalnya seperti di SMK 2, ya mungkin penggunaan dana untuk setiap ketua jurusan sekian-sekian, penggunaannya bidang ini. Nah, begitu kan? Jadi kita jelas, transparan gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, saya mendengar informasi bahwa di SMK Negeri 18, ya, itu sudah dicanangkan seperti itu, sudah dipampang di sekolahan.
maksud saya SMK lain bisalah meniru di SMK 18 begitu loh, Pak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.